Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Mahir Show. Saya Izudin, pembawa acara di The Mahir Show. The Mahir Show kembali lagi untuk menghadirkan bintang tamu yang sangat spektakuler untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang berbagai hal. Inilah The Mahir Show untuk Anda. Ya, seperti di episode sebelumnya, kali ini saya nggak sendirian nih. Di episode sebelumnya kan saya ditemani oleh Bu Firda, dan di episode kali ini saya ditemani oleh Rehana. Ibu Rehana. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga Bu. Ya tadi kita ya. Iya. Sebelumnya kan kita pernah ada nih di episode beliau menjadi bintang tamu, dan kali ini Bu Rey menjadi co-host saya. Oh ya Bu, sebelumnya saya panggil Bu Rey aja ya Bu, biar saya gampang aja, biar saya nyaman aja ya Bu. Iya. Oke. Oh ya Bu, di episode kali ini menarik banget karena kita mengundang salah satu bintang tamu yang selama ini adalah orang yang berpengaruh atau orang yang berpengaruh banget dalam pembentukan English Club, yaitu salah satu ekstrakurikuler Sekolah Indonesia Makkah. Dan menariknya juga beliau adalah salah satu warga Indonesia yang berhasil pergi ke Arab Saudi. Penasaran gimana prosesnya? Nah, mari kita sambut Pak Hamami. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Waduh, sekarang tahun 2021. Terakhir kali saya ketemu Pak Hamami itu tahun 2015 ya Pak? Mungkin ya. Iya, dulu itu saya masih kelas 5 SD ya Pak. Sekarang saya udah kelas 12 dan alhamdulillah saya bisa ketemu Pak Hamami lagi gitu. Oh ya, ini jujur saja ya, saya jujur suka bahasa Inggris itu karena gurunya dulu adalah Pak Hamami. Karena Pak Hamami itu kalau di kelas tuh ya, kalau datang ini, kalau misalnya pelajaran matematika nih, itu kan ya tau lah ya pelajaran matematika seperti apa. Nah, pas ganti ke pelajaran bahasa Inggris nih Pak Hamami datang itu benar-benar kayak this is my time, yo, karena emang bener-bener Pak Hamami itu vibe-nya kayak positif banget gitu loh, positifnya kayak bener-bener santai gitu, dan kalau ngajar bahasa Inggris itu bener-bener nyampe ke semuanya gitu, dan kita semua paham. Dan jujur nih Pak, saya kangen Pak, bener Pak. Oh ya Pak, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang proses Pak Hamami datang ke Arab Saudi, gimana ribetnya dari Indonesia ke negara ketiga, ke Arab Saudi. Terus juga kita mau ngomongin tentang sejarah singkat English Club dibentuk di tahun 2013. Berarti sudah berapa ya? 8 tahun lah ya, sekitar 8 tahun English Club sudah berdiri. Oke Pak, jadi seperti yang kita ketahui ini Pak, jadi kan 2021 ini masih di pandemi COVID-19 yang kondisinya tuh masih ribet banget, masih sulit banget, ekonomi susah, sosial juga ya masih susah juga. Nah, kira-kira motivasi Pak Hamami itu buat kembali ke Arab Saudi itu apa ya Pak? Iya benar sekali. Karena apa namanya, kondisi sekarang bahkan orang-orang yang sudah berbisnis di Saudi Arabia itu kebanyakan memang tidak mau kembali ke Saudi Arabia sebelum COVID-19 ini selesai, artinya recovery seperti itu. Tapi salah satu motivasi saya, udah 2 tahun mungkin ya, saya itu kangen untuk melaksanakan ibadah umroh seperti saya waktu diam di sini. Setiap hari, setiap 1 minggu berapa kali gitu melaksanakan umroh seperti itu. Artinya saya kangen ibadah di Saudi Arabia gitu, khususnya di Makkah. Kemudian ingin melaksanakan haji, kalaupun harganya kemarin itu sampai 16.000 rial. Ya, termotivasi seperti itu aja. Betul. Iya. Nah, jadi motivasinya yang pertama adalah beribadah seperti itu. Kangen untuk beribadah di tanah suci Syarifah seperti itu. Kemudian yang kedua, memang ada teman kita kerjasama ngumpulin saham gitu untuk memproduksi, mohon maaf ini ya, memproduksi jualan sesuatu namanya bakso gitu ya. Jadi apa namanya, kami itu kembali ke Saudi salah satunya dalam memproduksi makanan ringan, yaitu bakso idola. Bahkan sekarang itu ranking 1 di Jeddah, karena konsepnya itu adalah kita mengkonsep tekstur ketika melihat sudah terasa di lidah seperti itu. Itu konsepnya, karena teksturnya
daging banget seperti itu. Nggak apa namanya, di lidah itu kayak nggak ada tepungnya sama sekali, seperti itu. Wow, saya penasaran Jadi, banget ya Pak. ibadah sambil kerja itu 2 poin memang saya kembali ke Saudi Arabia kalaupun COVID-19 belum selesai. Iya benar. Masya Allah, luar biasa Seperti ya itu. Pak Hamami, Masya Allah. Iya. Jadi ya motivasinya yang pertama adalah ibadah. Iya. Mungkin Pak Hamami pengen banget nih, kangen banget haji, Iya. umroh Iya, ke Arab seperti Saudi itu. seperti biasanya, dan juga urusan bisnis ya Pak. Seperti Iya. tadi ada bakso idola. Saya pengen sih Pak. Jadi Insya Allah. penasaran nih, pengen nyoba ya. Iya Pak. Oh ya Pak, mungkin boleh diceritain sih Pak, gimana sih ketatnya proses pemberangkatan dari Indonesia ke Arab Saudi Pak? Iya, sebenarnya proses kembali ke Saudi tidak seperti biasanya ya. Dibilang susah sih, dibilang susah mudah. Dibilang mudah susah, karena kenapa? Jadi waktu itu kita kan kembali ke Saudi karena harus ada karantin di negara ketiga. Kita harus pakai visa turis. Nah, kebetulan waktu itu dari Jakarta ke Dubai. Prosesnya gimana? Kata pengurusnya itu adalah 5 hari baru bisa keluar visanya. Jadi ketika tiketnya keluar, visanya juga keluar, dikira sebentar langsung berangkat. Jadilah saya berangkat ke Jakarta. Ternyata nyampe di Jakarta 16 hari baru berangkat. Jadi di Jakarta dia hikmahnya bisa tahu semua tempat di Jakarta. Alhamdulillah masih bisa keliling-keliling. Iya. Dikatakan susah balik ke sini, bayangkan saya bawa satu tujuannya ya untuk bagaimana ya untuk menambah ekonomi yang tadi itu. Kemudian saya bawa barang dagangan juga. Ternyata nyampe di airport bagasi nggak boleh, hanya cabin yang diperbolehkan, dan bahkan ketika masuk itu 4 orang. Itu bayangkan dalam beberapa hari TKW dan saya sebagai orang Auda yang sudah lama di sini itu 1.600 yang balik ke sini. Itu orang baru, dan bahkan setelah saya itu ada 2.000 orang balik ke sini seperti itu. Banyak sekali. Tadi kan pertama dari Jakarta nih Pak. Setelah dari Jakarta kemana Pak? Dari Jakarta ke Dubai. Ke Dubai dulu. Ke Dubai. Bahkan masuknya itu ada kode etik. Jadi ada, memang nggak sembarangan vulgar masuk ke airport gitu. Jadi 4 orang masuk gitu. Takut digagalkan. Mungkin seperti itu. Tapi resmi sih ini karena pakai travel yang legal dari Indonesia dan Saudi Arabia dan Dubai, seperti itu, udah kerjasama. Oh, jadi pas di Dubai itu ada proses apa saja Pak? Soalnya kan benar-benar panjang banget. Oh ya, tadi pembahasan kita sudah sampai ke bagaimana proses keberangkatan Pak Hamami ke Arab Saudi. Tapi sebelum itu kita lanjut ke segmen kedua. Untuk itu kita break dulu sebentar dan kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Ya, kembali lagi di The Mahir Show di segmen kedua bersama Pak Hamami. Ya, tadi Bu Rey kita sudah ngomongin tentang proses singkatnya nih dari Indonesia ke Arab Saudi. Tadi ada ke Dubai, ke negara-negara lain. Mungkin bisa dilanjutkan Bu? Iya, betul. Nah, seperti apa sih kondisi karantina di negara ketiga Pak Hamami? Mungkin bisa dijelaskan? Iya, sebenarnya kalau kondisi saya sendiri itu regulasi dari Saudi kan cuma satu negara, misalnya Indonesia, terus negara ketiga Dubai, kemudian Saudi Arabia. Kebetulan itu saya itu sampai ke negara keempat karena ada musibah yang enggak ya waktu itu karena aturan Saudi aja gitu waktu itu. Jadi dari Jakarta ke Dubai, ke Jordan, kondisinya kalau kondisi negaranya bagus sekali sih ya. Cuman karena terlalu lama di negara ketiga itu penat sekali Cuman di negara Dubai itu ya seperti negara Asia, tetapi konsep orangnya, respect each other, kalau orang bilang itu adalah kayak Eropa. Bayangkan saya tuh sering di Dubai karena nggak bisa berangkat ke Saudi secara langsung, itu ke Sharjah, Imarat, Abu Dhabi saya keliling, jadi tahu kondisi seperti itu. Bagusnya di sana itu apa? Kecepatan mobil, ketika kalian turun kakinya satu aja di jalan itu, mobil sebanyak itu dengan kecepatan tinggi mereka tuh berhenti, respect sekali. Jadi
apa namanya, kemudian kalau kita ketemu nggak ada yang namanya bahasa Arab di sana, semuanya pakai bahasa Inggris. Memang walaupun iya. di Dubai mereka pakai bahasa Inggris. Iya, jadi tapi ada yang pakai bahasa Arab, Pak. Kalau bahasa Arab karena di Jazirah Arab sih, mungkin ya ada sih sedikit. Cuman bayangkan kita masuk ke Bagalah yang seperti di Makkah sekecil apapun, rapi kayak artis, pakainya bahasa Inggris, benar. Jadi kalau saya become the I don't speak Arabic, jadi I don't know for speaking Arabic. Jadi bilangnya seperti itu, Pak. Kalaupun mereka tahu sedikit, mereka nggak mau ngomong bahasa Arab, semuanya bahasa Inggris. Jadi terkesan saya itu ada di Eropa. Tapi seperti itu, terkesan ada di Eropa. Kenapa ada di Eropa? Apa namanya, turis berdatangan itu apa namanya, yang nampak di mata saya itu kok orang turis semua gitu, seakan-akan iya. Jadi nggak penatnya di situ, keluar dari hotel itu seperti itu, indahnya seperti itu. Jadi memang maju sekali dari negara ketiga ini. Bahkan setelah dari negara ketiga harus ke Jordan, bebas nggak seperti di sini. Memang, tapi saling hormatnya ini yang bagus. Iya. Jadi seperti jadi itu. pas di Dubai itu berapa lama, Pak? Kalau regulasi dari Saudi, maksudnya aturan dari Saudi yang diberikan untuk bisa kembali ke Saudi 14 hari. Berhubung karena ada aturan baru, saya nyampe di sana 3 hari, ternyata 1 bulan 16 hari jadinya. Jadi biaya yang pertama jadi 1 jadi 2 biayanya. Ya Allah, ya semuanya Allah yang ngatur. Jadi saya ngambil hikmah aja. Jadi tahu negara Imarat seperti apa, Syarjah seperti apa, Abu Dhabi. Bahkan saya bayangkan sebelum hajian, pengen balik sebelum hajian ke Saudi itu beli tiket lewat Bahrain, apa namanya, hangus semua. Gara-gara waragah yang saya punya itu nggak lengkap. Bahkan orang Saudi pun nggak bisa balik kalau waraganya nggak lengkap seperti itu. Bayangkan 4 tiket hangus semua gara-gara nggak punya waraga. Waraga apa? Visa ke Bahrain. Iya, seperti itu. Oh ya Pak, tadi kan Pak Hamami sempat ngomongin tentang karantina di Dubai ini, Pak. Iya. Terus kan tuh udah awalnya seharusnya kan 14 hari. 14 hari. Terus tiba-tiba sekitar sebulan 16 hari itu, Pak. Iya. Mungkin kira-kira 6 minggu tuh, Pak. Ya kan, Pak? Iya, benar. Nah, tadi kan Pak Hamami sempat bilang tuh ke Jordan setelah itu. Nah, itu Iya. kira-kira gimana tuh Jordan, situasinya seperti apa? Kira-kira sama Dubai itu bedanya seperti apa, Pak? Oh ya, benar. Kalau Dubai itu karena income-nya itu adalah devisa negara karena datangnya turis, tanpa ada minyak seperti itu. Jadi turis banyak kalau di Dubai. Kalau di Jordan memang kata orang Arab yang lainnya memang negara miskin sih. Negara miskin. Tetapi saya sukanya di sana itu kalaupun apa ya, pemandangannya itu seakan-akan gunung. Kalaupun di kota itu jadi begini, kayak pegunungan. Jadi cuman bagusnya iklimnya di sana itu kalaupun musim panas, saya tidur pakai selimut. Oh, walaupun panas tetap dingin, Pak? Iya, bukan walaupun panas, walaupun waktunya musim panas. Kalau musim dingin, kata orang Arab sana itu ada banyak saljunya seperti itu. Iya. Jadi dari Dubai ke Urdun itu pakai visa lagi, biaya lagi. Jadi 14 hari ya seperti yang tadi dari Jakarta ke Dubai itu, seperti itu. Iya, jadi benar-benar ribet banget ya Pak prosesnya dari Indonesia ke Dubai yang semestinya awalnya tuh 14 hari ya Pak, malah jadi sebulan 16 hari. 16 hari. Pas di Jordan itu berapa hari Pak? 16 hari. 16 hari juga. Iya, 16 awalnya hari. semestinya berapa hari Pak? 14 hari, minimal 14 hari. Sebenarnya kan kalau visa itu kan 30 hari. Tapi jatahnya itu kan 14 hari untuk diam. Tapi misalnya kelebihan dari 14 hari nggak apa-apa, yang penting nggak melewati 28, 27 nggak masalah. Asuransinya itu 15 hari. Kalau ada apa-apa itu ditanggung oleh pemerintah. Semuanya, kalau misalnya sakit ditanggung pemerintah, kalau ada apa-apa ditanggung pemerintah, seperti itu. Wah, jadi benar-benar ribet banget Iya, ya dari Indonesia ke Iya. Dubai, ke Jordan. Setelah itu dari Jordan kemana Pak? Langsung ke Arab Saudi? Iya, Atau? yang dari Jordan ke Saudi ini bikin tegang sekali, benar Izudin. Itu gimana Pak? Jadi kalau dari Jordan ini pengen tahu prosesnya atau apa namanya regulasinya yang pas gitu, Ibu Rehana. Saya datang ke airport itu 2 kali, Izudin. Jadi datang ke airport, padahal villa yang saya tempati itu dekat, tapi mahal banget taksinya kan di sana itu dinar kan ya, Pak Inar. Taksi pulang pergi aja 1 kali itu 52 dinar. Itu kalau di Jordan.
Jadi kalau dirupiahkan itu Izzuddin itu 1.600.000 sekitar gitu. 1.600.000 cuman dari villa ke airport balik lagi. Padahal itu dekat. Habis sejuta, Pak. 1.600.000. Wow. Itu 2 kali cuman memastikan saya tuh bisa balik apa warga saya ke airport itu yang disesuaikan di konternya itu. Kalau misalnya saya naik Royal Jordan, tanya ke konter Royal Jordan. Tapi kebetulan hikmahnya besar sekali, saya datang 2 kali itu. Konter Saudi Arabia datang ke saya, konter Royal Jordan, terus konter apa pesawat yang lainnya datang. Apa masalahnya? Apa masalah dikasih tahu? Ternyata masalahnya saya kurang divaksin. Kalau Anda nggak punya vaksin yang di Saudi, tinggal beli hotel yang disesuaikan dengan muassasah yang Anda ikuti. Jadi beli hotel. Jadi ternyata vaksin untuk memudahkan masuk ke Saudi itu adalah vaksin yang disetujui Saudi, kemudian karantin di Jeddah itu, seperti itu. Tapi susah sekali, tegang itu. Kenapa? Sebelum saya dan setelah saya itu banyak yang gagal berangkat. Itu jadinya hangus semuanya tiket. Jadi, itu. Bisa dibilang Pak Hamami salah satu orang yang berhasil nih, Pak. Iya benar. Karena kenapa harus saya bolak-balik ke airport di Dubai seperti itu 4 kali gagal 4 tiket itu. Jadi ke Jordan saya pengen 1 kali itu langsung berangkat ke Jeddah. Makanya saya 2 kali ke airport. Kalaupun hampir berapa ya istilahnya 3 juta lebih, hampir 4 juta ongkos itu. Cuman dekat sekali benar. Ya. Jadi ya memang beda ya seperti di tahun-tahun sebelumnya, mungkin 2017 atau 2018, mungkin kita dari Indonesia ke Arab Saudi langsung aja ya Pak, dari Jeddah ke Surabaya ke Jeddah itu gampang. Iya, benar, nah karena di kondisi pandemi COVID-19 ini agak ribet Pak, mungkin dari ke negara ketiga terus negara keempat yang tadi Pak Hamami bilang. Benar. Oke, itu dia tadi pengalaman atau proses keberangkatan Pak Hamami dari Indonesia ke Arab Saudi. Oke, kita saksikan pesan-pesan berikut ini sebelum kita masuk ke segmen ketiga. Oke, kembali lagi bersama kita di The Mahir Show. Langsung saja kita akan tanyakan lagi, ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih dari tadi Pak Hamami. Tadi kan sudah menceritakan perjalanan dari Dubai, dari Indonesia ke Dubai, dari Dubai ke Jordan nih. Nah, kira-kira ketika perjalanan Pak Hamami dari Indonesia ke Dubai, apa perlu vaksin dulu nggak? Berkaitan dengan vaksin, wajib kayaknya, karena Saudi itu mewajibkan. Bahkan Saudi itu menganjurkan vaksin yang direkomendasikan oleh Saudi. Jadi termasuk AstraZeneca, Oxford, Pfizer, semua seperti itu. Jadi wajib sekali. Selain juga PCR itu tadi. Gitu. Jadi Pak Hamami sebelumnya sudah mengambil vaksin ya 2 kali gitu ya? Vaksin 2 kali, iya 2 kali. Tapi Sinovac sih. Sinovac. Terus PCR-nya juga? Ini kalau berkaitan dengan PCR test ini, ya menurut saya sih pengalaman sih ini yang menegangkan sekali, Bu Riana. Kenapa? Karena kalau PCR test itu kan langsung berkaitan positif dan negatif, kita terkontak dengan COVID-19 kan, seperti itu Izzuddin ya. Jadi dari Jakarta sebelum berangkat aja itu saya cari vaksin yang AstraZeneca, tapi nggak boleh karena bukan warga Jakarta. Saya keliling Jakarta. Kemudian sebelum berangkat kita PCR test. Jadi kalau positif kita berangkat, kalau negatif kita berangkat, kalau positif kita nggak bisa berangkat. Jadi seperti itu, ditunda lagi di reschedule. Bahkan ketika saya di Dubai itu karena 1 bulan 16 hari, bayangkan saking takutnya. Saya itu hikmahnya gimana? Saya bisa tahu rumah sakit terbesar Amerika di Dubai. Tanya-tanya aja gitu, sosok tanya gitu. Kemudian ke rumah sakit terbesar India. Kemudian ke rumah sakit Bahrain yang ada di sana. Kemudian yang terakhir itu rumah sakit Dubai sendiri. Kenapa saya cari ke beberapa rumah sakit? Saya pengen 1 jam, boleh nggak hasilnya gitu. Ke Amerika bahkan 24 jam. Baru itu adalah dapat hasil dari PCR testnya. Wah, 24 jam. Saya mau yang cepat, kalaupun harganya agak mahal. Saya bilang, oh nggak bisa. Ini aturan pemerintah katanya. Ke rumah sakit India nggak boleh, 24 jam juga PCR testnya. Beberapa rumah sakit, sekitar 6 rumah sakit, akhirnya ke rumah sakit Dubai sendiri. Alhamdulillah itu 8 jam, Bu Riana. Bayangkan 1 bulan 16 hari itu saya
7 kali mungkin. PCR testnya takutnya gitu. Iya. Takut jadi Biasa banget. berapa hari iseng aja datang karena kenal kan sampai kenal Iya. diginikan lagi sampai ketawa dia orangnya itu kok terus saya takut positif. Iya, betul. Datanya saya bawa semua di sini. PCR testnya itu numpuk di counter di airport saya sehat saya bilang gitu. Saking karena nyampe di Jeddah itu saking bahagianya. Di Jordan pun itu saya 2 kali, bahkan itu jatahnya cuma 1 kali. Saya cari sendiri klinik-klinik seperti itu. Tapi nggak enaknya apa? Ada yang besar tertusuk karena kan hidung Indonesia kecil kan. Oh, beda size. Iya beda size. Jadi waktu dimasukkan yang kanan masuk aja, yang kiri nggak bisa masuk. Jadinya dikasih yang kecil, jadi masuk semua seperti itu. Masalahnya takut aja sih, takut positif. Iya, tapi alhamdulillah nggak positif ya. Alhamdulillah, negatif bisa semua. Kembali lagi ke Jeddah. Alhamdulillah kalau masalah PCR test. Mengenai perjalanan ke Jeddah nih, pasti deg-degan Pak. Kan aturan Saudi kan lumayan ketat nih. Iya. Bagaimana perasaan Bapak pas nyampe ke Jeddah? Oh iya benar. Di waktu di Jeddah sebenarnya kan saya kalaupun itu sudah punya sertifikat Sinovac 2 ya. Iya. Saya terpegang begini di imigrasi di Jeddah itu. Kalaupun saya sudah beli hotel untuk karantin, saya tampakkan begini. Saya bilang kebetulan kan yang imigrasi itu cewek semua sekarang. Iya, Jadi betul. akrab aja saya ngobrol pakai bahasa Inggris waktu itu. Saya bilang saya sini sudah sehat, saya bilang Sinovac sudah 2 kali. Terus kalaupun saya beli hotel, saya hotelnya di rumah boleh nggak? Saya bilang gitu. Yang penting saya sudah beli gitu. Iya. Tapi jawabannya menegangkan waktu itu. Kalau Anda nggak karantin yang sesuai dengan hotel yang sudah dibeli, harus bayar 20.000 dendanya. Bayangkan 20.000. Lumayan tuh. Iya 20.000 rial. Jadi saya diam cari ide apa ide saya biar puas gitu, Iya, karena nggak diperbolehkan pulang. Kalau saya nggak boleh pulang langsung, saya minta vaksin langsung aja. Dia marah, katanya nggak punya akal gitu seperti itu. Ya udah, kalau nggak boleh saya cari dokter sendiri. Cari dokter, saya muter gitu sebelum dijemput oleh hotel. Ternyata alhamdulillah mereka itu respect, jadi membantu untuk cariin dokter. Iya, Langsung divaksin, alhamdulillah. Dia langsung divaksin. Vaksin pertama AstraZeneca seperti itu. Jadi sempat kalaupun sudah vaksin saya negor lagi. Ayolah saya pulang aja ke rumah. Saya nggak mau keluar gitu. Berarti Pak Hamami ini sempat vaksin beberapa kali ya, di Indonesia sudah, sekarang terus nyampe di Jeddah vaksin lagi Iya, ya. udah 4 kali Udah sekarang. 4 kali. Masya Allah luar Iya. biasa ya. Oke Pak. Jadi kan tadi tuh kita udah ngomongin tentang PCR, tentang Iya. vaksin, tentang tentang proses pemberangkatan Pak Hamami dari Indonesia ke Arab Iya, Saudi, dari benar. Indonesia ke Dubai, terus setelah itu ke Jordan, terus Iya. ke Jeddah. Itu kan benar-benar ribet banget tuh prosesnya, benar-benar panjang Benar banget. sekali, benar Jadi kali ini saya pengen nanyain tentang English Club Pak. Ya, Betul. jadi kan English Club itu salah satu ekstrakurikuler yang dibentuk oleh Bapak sendiri Pak Hamami. Seingat saya tanggal 17 Februari 2013. Ini saya benar-benar ingat banget Pak, benar-benar. Saya ini abang benar-benar ada minat di bahasa Inggris. Saking saya minatnya, saya ingat banget tanggal bentuknya English Club 17 Februari 2013. Nah, saya pengen nanya nih Pak, waktu itu motivasi apa sih Pak yang Bapak inginkan untuk membangun English Club Pak? Iya benar-benar. Jadi sebenarnya agak sedih ya kalau bicara English Club. Oh, iya. Iya benar. Jadi perasaan saya itu harus flashback. Jadi flashback ketika saya ngajar di SIM seperti itu. Tapi untuk membentuk karya itu sebenarnya kita kan harus gagasan, narasi dan karya kan seperti itu. Sebenarnya kita konsepnya itu divisi dan misi. Jadi sebenarnya itu terinspirasi. Jadi kenapa saya harus membentuk English Club waktu itu? Karena memang saya tuh cinta banget ke bahasa Inggris. Bagaimana anak-anak itu bisa pinter berbahasa Inggris dengan mudah waktu itu. Jadi seperti itu. Jadi narasinya itu saya melihat bagaimana anak-anak dari atas ke bawah, dari bawah ke atas bisa berbahasa Inggris semua. Jadi tidak hanya di SMA atau tidak hanya anak yang suka dan pinter bahasa Inggris gitu, tapi harus semuanya seperti Harus itu. semuanya. Jadilah saya membentuk konsep waktu itu. Tadi Izzuddin berkata kepada saya barusan itu yang dibentuk Pak Hamami. Saya agak-agak enak kalau seperti karena kenapa Izzuddin? Saya itu memang ide. Tapi pelaksana semua itu adalah beliau, Bapak Ivan.
Seperti itu ya. Jadi kalau saya hanya ada ruhnya, tetapi nggak ada gerakan improvisasinya di tengah jalan untuk apa membangun dan apa ya progressing di pertengahan dan di awal dan di akhir, itu nggak bakalan hidup English Club sampai sekarang. Betul. Dan tantangannya besar sekali. Dan itu adalah Pak Ivan. Pak Ivan yang melaksanakan semua. Jujur, saya jujur dari kalau bahasa anak-anak lagi cinta gitu, dari lubuk hati yang paling dalam. Memang iya benar, Pak Ivan yang melaksanakan. Saya masih ingat itu adalah yang melaksanakan, yang kalau dari siswa yang paling aktif adalah Hamid Al-Hadal dan Ammar Haidarullah. Jadi waktu itu seperti itu. Sebenarnya sih simple sekali, sederhana sekali. Tujuan saya itu bagaimana anak-anak bisa berbahasa Inggris dengan baik, gitu aja Izudin. Ya, tapi rasanya sedih Izudin. Iya, jadi flashback waktu sebelum pindah 3 kali ke sini. Iya, Pak. Iya. Dulu pas saya masih kelas 3 SD, Pak. Itu saya ingat banget karena saya benar-benar menyaksikan sejarah apa ya, ribetnya English Club, dibentuknya English Club, dan juga saya benar-benar ngelihat banget Pak Hamami dan Pak Ivan berjuang bersama untuk visinya yang saya ingat itu adalah membentuk kebiasaan berbahasa Inggris di seluruh jenjang sekolah Indonesia Maka, entah itu SD, SMP, dan SMA. Dan yang pentingnya lagi adalah mereka nggak hanya terbiasa, mereka juga harus berani berbahasa Inggris. Satu lagi, Izudin, bayangkan saya itu untuk membentuk pertama kali bahasa Inggris itu mendatangkan buku asli dari tempat saya kursus bahasa Inggris di Indonesia, dari Indonesia ke sini 3 bus besar. Benar itu ya, bukan fotokopi langsung, tapi guru saya sekarang udah meninggal. Masya Allah. Baik Pak, sistem apa yang diterapkan di English Club dan terinspirasi dari mana sistemnya yang dipakai oleh Pak Hamami ketika itu? Kalau konsepnya kita langsung dari improvisasi dari Pak Ivan ya. Kalau progressing di pertengahan jalannya itu Pak Ivan semua. Jadi bentuk kursusnya seperti ini untuk membangun apa namanya semangat anak-anak untuk berbahasa Inggris di awal. Karena kalaupun SMA dan SD kan beginner, jadi untuk berbahasa Inggris itu. Tapi konsepnya apa sistemnya itu terinspirasi dari tempat saya kursus bahasa Inggris, Ibu Rehana, seperti itu. Konsepnya terlalu tradisional sih sebenarnya, tapi apa ya? Kalau tepat sasaran sih. Jadi begini, kita hafalan dulu sedikit, langsung dipraktekkan. Kenapa? Di sistemnya itu kalau di tempat saya itu micro teaching. Misalnya saya mengajarkan apa namanya HP. Setelah itu anak-anak itu satu persatu ngajar HP itu seperti ini. Fungsinya untuk alat komunikasi seperti. Setelah saya ngajar, anak-anak ngajar satu-satu kalau di tempat kursus itu. Makanya jadi guru semua. Karena apa? Sistemnya dan konsepnya itu adalah micro teaching. Jadi ngajar semua. Kalau lulusan yang di tempat saya kursus pasti bisa ngajar. Berarti fokusnya lebih ke praktek ya Pak? Iya, lebih ke praktek. Jadi misalnya ada teori, langsung praktek nih langsung praktek, ya. Oh ya Pak, tapi sebelum itu kita lanjut ke segmen keempat dulu ya Pak, karena kita udah ngomongin tentang sistem nih. Nah, nanti kita bisa ngomongin ke selanjutnya di segmen keempat. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen keempat, perhatikan pesan-pesan berikut ini. Ya, kembali lagi di The Mahir Show di segmen keempat. Nah, tadi Pak kita sudah ngomongin tentang sistem ya Pak. Jadi intinya sistem English Club itu berfokus di practicing. Ya, jadi di mana ada Pak Hamami memberikan teori ke siswa dan siswa itu harus dituntut untuk bisa praktek. Misalnya, this is a phone. Nah, mereka juga harus ngomong this is a phone biar mereka bisa terbiasa dan berani berbicara berbahasa Inggris. Nah, ini Pak terakhir nih Pak. Kira-kira apa reaksi Bapak setelah mengetahui ternyata English Club itu dari 2013 nih Pak sampai sekarang 2021 semakin berkembang? Kesan pertama tentunya bahagia ya. Dan merasa merasa bersyukur, bangga juga sih karena kehebatan anak-anak dan Pak Ivan sampai sekarang bahasa Inggris English Club survival istilahnya kan ya, tetap berlanjut dengan perkembangan yang dibuat oleh kesepakatan anak-anak dan Pak Ivan seperti itu. Kesan pertama itu bangga. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan English Club ini menjadikan anak-anak kedepannya setelah sekolah di SIM berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya kuliah di university,
memudahkan untuk mendapatkan beberapa kuliah yang lebih baik, karena salah satu masuk ke kuliah yang tempat baik itu adalah pinter bahasa Inggris juga. Betul. Seperti itu. Kemudian saya lihat dari dunia elektroniknya ini yang bikin lebih spektakuler seperti itu. Lebih bagus sekali. Jadi dulu konsep saya waktu pertama kali ada English Club memang tradisional sekali. Zudin hafalin, praktek, udah hafalin, praktek. Memang kalau seandainya saya saja mungkin mati sebelum melangkah, Izudin. Karena saya tuh ide itu memang mungkin ada banyak sih. Cuma untuk melaksanakan itu kecerdasan mungkin bukan ada di saya, tetapi ada di beliau, Mr. Ivan, seperti itu. Iya. Kemudian yang terakhir, harapan bangganya untuk bahasa Inggris ini adalah ada salah satu nyawa dari sekolah Indonesia Makkah. Kenapa? Saya lihat jujur 17 negara yang ada di dunia hanya di SIM loh yang semuanya wajib berbahasa Inggris. Kalau yang lainnya hanya yang senang. Bangganya di situ. Dan mudah-mudahan tetap survival, barokah untuk guru SIM dan anak-anak SIM khususnya seperti itu. Oke. Oh ya Pak, tadi Pak Hamami sempat mention university. Karena memang benar nih. Mungkin saya sendiri belum ngerasain ya Pak, karena kan saya masih kelas 12 nih Pak di sekolah SMA Makkah. Jujur saya punya kakak nih Pak, kakak saya itu baru masuk ke universitas, dia masuk di Universitas Negeri Semarang di Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia. Ya teknik kimia sih Pak, tapi kakak saya pernah bilang nih Pak ke saya, kan dia sering curhat lah atau apalah, dia bilang ternyata buku-bukunya, textbooknya bahasa Inggris semua, gak ada yang bahasa Indonesia. Ternyata emang sepenting itu bahasa Inggris, dan emang bener-bener visi dari English Club ini adalah untuk membentuk siswa-siswi sekolah Indonesia Makkah berani dan terbiasa berbahasa Inggris, biar kita misalnya untuk mau melanjutkan pendidikan yang di tingkat selanjutnya itu bisa terbantu. Seperti kakak saya, alhamdulillah, karena dia baru lulus tahun kemarin Pak, dan dia ngerasa benar-benar terbantu banget. Karena itu dia ngerasa pengen banget mendalami bahasa Inggris, khususnya di bahasa Inggris di dunia teknik, karena kan dia ada di teknik kimia. Wah, Masya Allah, senang sekali kita bisa berbincang-bincang tentang perjuangan-perjuangan, usaha-usaha Bapak Hamami selama memimpin English Club dan di Sekolah Indonesia Makkah, dan juga tadi ada kisah-kisahnya, proses-prosesnya, ributnya dari Indonesia ke Dubai, setelah itu ke Jordan dan ke Jeddah Arab Saudi, dan akhirnya alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan ke Makkah Arab Saudi dan juga ke Sekolah Indonesia Makkah, dan tentunya di studio SIM TV. Nah, menurut Bu Rey di episode ini gimana Bu? Wah, luar biasa ya, sangat terinspirasi tentunya ya. Masya Allah, perjuangannya Pak Hamami mulai dari Indonesia ke Dubai, ke Jordan dan Jeddah ya. Terus ditambah lagi perjuangannya beliau dulu, Masya Allah, memperjuangkan English Club. Nah, Masya Allah, sekarang kita lihat perkembangannya, termasuk salah satunya nih Izudin Pak, Masya Allah, bahasa Inggrisnya top Pak, Masya Allah ya. Kemarin juga menang lomba apa Izudin? Menang lomba storytelling Bu. Ya, Masya Allah Pak. Ini juga berkahnya perjuangan Pak Hamami. Jadi perjuangannya Pak Hamami nggak sia-sia ya, Masya Allah. Baik Pak, terima kasih atas terima kasih atas waktunya sudah menghadiri studio SIM TV ini, dan semoga sosok Pak Hamami ini bisa ditiru oleh seluruh siswa-siswi Sekolah Indonesia Makkah, terutama semangatnya nih, usaha-usahanya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu talk show kita bersama Pak Hamami, bersama saya Izudin dan saya Rehana, dan sampai jumpa lagi di The Mahir Show di episode sebelumnya, di episode selanjutnya tentunya dengan bintang tamu yang sangat spektakuler. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.